Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dulur jangkep itu, saat ini Ki Wahyu bersama tim Pondok Terapi Holistik Jangkep itu akan mengadakan prosesi jamasan pusaka. Kali ini Ki Wahyu akan nanti bersama tim akan melakukan prosesi jamasan. Bisa kita lihat bagaimana para sesepuh kita terdahulu melestarikan peninggalan bersejarah berupa keris, pusaka keris. Adapun prosesi ritual jamasan pusaka perlu adanya persiapan-persiapan, dan persiapannya tentu saja sudah panjenengan lihat di depan ini untuk persiapan pertama kali yang akan kita lakukan. Untuk jamasan pusaka keris Wesi Aji itu pertama adalah kita siapkan kelapa, kemudian ini ada ketan putih, kemudian ada telur ayam, kemudian ada gula merah, dan ini ada dupa. Hal ini harus kita persiapkan sebelum kita melakukan prosesi jamasan. Di sini ada dupa. Persiapan yang pertama kali kita lakukan yaitu untuk kita merelaksasi untuk diri kita biar kita lebih khusyuk, lebih tenang untuk melakukan segala kegiatan, dalam hal ini jamasan pusaka. Kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, tetap dalam perlindungannya, dalam Rahman dan Rahimnya, sehingga dalam prosesi jamasan pusaka ini bisa berlangsung dari awal pertengahan hingga akhir dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Pemirsa Jangkep itu, bisa saya jelaskan bahwasanya di depan ini adalah ada air kelapa, kemudian telur, kemudian ada ketan, kemudian ada gula merah. Hal ini kita persiapkan dalam persiapan kita melakukan jamasan pusaka. Manfaat apakah yang terkandung di dalamnya? Untuk jamasan pusaka, hal ini seperti pertolongan pertama ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan ketika kita melakukan jamasan pusaka. Kita harus mempersiapkan ini, karena ini adalah sangat penting sekali. Untuk kelapa ini, ketika istilahnya orang kita melakukan jamasan pusaka itu, kita tergores dari pusaka itu sendiri, kita bisa minum terlebih dahulu, karena untuk mengantisipasi dari kehilangan cairan yang darah bisa keluar. Kemudian ada ketan putih. Ketika mungkin tergores salah satu di badan kita, lengan kita atau jari kita, ini kita bisa ambil, kemudian kita kunyah dengan halus. Kemudian setelah itu kita tempelkan di luka tersebut. Kita tempelkan beberapa saat, kita tekan. Nah, kemudian untuk mengantisipasi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sang penjamas pusaka, kita kemudian bisa minum telur ini. Telur kampung ini bisa kita langsung minum untuk menjaga kestabilan tubuh biar tidak terjadi apa-apa. Telur ini adalah salah satu sumber protein
biar kita tetap tidak lemes. Kemudian ada gula, ini juga sumber glukosa. Gula merah ini orang leluhur kita juga mempersiapkan hal ini untuk biar tidak lemes, biar ketika ada darah yang banyak mungkin keluar, ketika terjadi hal-hal yang tidak inginkan, terjadi luka, ini bisa menambah kekuatan kita. Demikian juga dengan air kelapa ini, biar menjaga kadar elektrolit dalam tubuh kita, tidak terjadi suatu apa. Pemirsa, ini adalah persiapan-persiapan sebelum kita melangkah pada jamasan pusaka. Inilah yang dilakukan para leluhur kita pada zaman dahulu. Sebelum melakukan jamasan pusaka, melakukan hal ini. Ini adalah wujud sebagai langkah-langkah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh leluhur kita. Begitu arif dan bijaksana, begitu luas wawasannya, kawruhnya, keilmuannya. Kalau dibilang itu adalah zaman dahulu, tetapi ternyata kenyataannya ini merupakan ilmu yang sangat nyata dan logika yang bisa diaplikasikan, yang bisa kita telaah. Memang ini sangat bermanfaat. Bukan tidak hanya klinik seperti dupa, seperti persiapan yang ada di depan ini, bukan klinik, pemirsa. Tetapi ini adalah persiapan sebelum kita melakukan jamasan pusaka. Apabila terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah menyiapkan seperti ini. Ini adalah wujud bahwasannya para leluhur kita memang mempunyai keilmuan dan kawruh yang sangat luar biasa. Untuk itu kita sebagai generasi muda, untuk bisa mewarisi peninggalan-peninggalan bersejarah seperti keris yang kita rawat, kita uri-uri biar tetap terjaga peninggalan itu dengan baik, dengan melestarikan dengan jamasan pusaka. Tentunya tidak hanya hal-hal yang klinik, unsur klinik ketika ada keris seperti itu, tetapi keris ini adalah warisan leluhur kita yang sangat luar biasa, yang mempunyai arti filosofi yang sangat luar biasa bagi manusia. Peninggalan keris ini sangat berharga, sehingga tetap kita bisa jaga dan lestarikan dengan kita merawatnya dengan jamasan pusaka. Karat-karat yang ada di keris itu biar tetap terjaga keawetannya dan keasliannya, pamor-pamornya masih terjaga biar tidak hilang. Itu kita rawat, saudara. Tidak hanya klinik saja. Ini mewujudkan bahwasanya leluhur kita mempunyai suatu kearifan lokal yang sangat luar biasa untuk menjaga peninggalan leluhur-leluhur kita yang terdahulu. Untuk itu tetap ikuti Ki Wahyu di acara jamasan pusaka edisi spesial di bulan Suro ini. Tetap ikuti di channel Jangkep Pitu. Selanjutnya untuk tahapan jamasan pusaka, yaitu ada 3 jenis yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah jamasan, yang kedua adalah tahap pemutihan, yang ketiga adalah tahapan warangan, memberikan warangan. Untuk itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan perendaman dahulu. Bisa dilakukan 2 hari 2 malam untuk menghilangkan kerak-kerak itu sendiri. Yang pertama yang kita lakukan adalah mempersiapkan untuk alat merendam itu, yang terdiri dari air kelapa yang sudah tua, kemudian dari air jeruk nipis, kemudian bisa ditambahkan juga untuk air perasan dari mengkudu. Kita bisa aplikasikan bersama, kemudian kita bisa rendam pusaka keris tersebut di dalam larutan itu. Nah, sebagai contoh, ya ini adalah salah satu bilah yang kita punya. Kita bisa lakukan perendaman selama 2 hari 2 malam. Seperti ini. Nah, kita menggunakan tempat yang seperti ini yang mudah didapatkan. Nah, kita bisa rendam di larutan air yang sudah kita siapkan. Ini adalah air dari rendaman
terdiri dari air kelapa yang sudah tua, kemudian dari air jeruk nipis, kemudian bisa tambahkan dari air perasan mengkudu, ya, kemudian ini bisa bilah-bilahnya kita masukkan seperti ini. Untuk menghilangkan kerak, tahap-tahap pertama adalah seperti ini. Ini adalah tahapan untuk jamasan pusaka untuk menghilangkan kerak. Kita rendam seperti ini dulu. Kita tunggu nanti 2 hari 2 malam sehingga kita bisa nanti lanjutkan menuju prosesi tahap pertama, yaitu di jamasan, kemudian di pemutihan. Bagaimana nanti pemirsa, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara-caranya, ini akan kita perlihatkan kepada panjenengan semuanya. Bagaimana ini akan kita lakukan bersama Ki Wahyu dan tim. Untuk itu, ikuti terus. Ya pemirsa, kali ini kita sudah berada di tahap pemutihan. Kali ini persiapannya adalah alatnya, yaitu air perasan jeruk nipis, kemudian kita bisa tambahkan sabun krim secukupnya saja, kemudian kita aduk-aduk. Cara yang mudah dengan seperti ini. Kalau zaman dahulu para leluhur kita menggunakan air jeruk nipis, kemudian ada klerak, ya. Klerak itu bisa untuk yang bersifatnya korosif, untuk bisa pada tahap memutihkan dari bilah keris. Nah, kita ambil bilahnya, kemudian bisa kita lakukan seperti ini. Nah, ini kan ada kerak-keraknya. Nanti dengan tahap pemutihan ini, mulai hilang, keraknya mulai hilang. Dan ini kita lakukan secara terus-menerus sampai memutih bilahnya. Kita lakukan bisa berulang-ulang, kemudian setelah seperti ini kita bersihkan dengan bersih. Nah, setelah itu kita ulangi lagi berulang-ulang. Nah, demikian, simak terus dari jamasan pusaka bersama Ki Wahyu dan Jangkep itu. Nah, setelah kita cuci, bisa kita olesi lagi larutannya. Larutan jeruk nipis dan sabun. Nah, setelah itu kita jemur. Lihat kerak-keraknya seperti ini. Nah, setelah kita olesi seperti ini, dan larutan jeruk nipis dan sabun akan seperti ini, akan terlihat. Nah, keraknya yang seperti ini, gosok pelan-pelan.
Ini juga menghilangkan kerak, bekas-bekas minyak yang ada di bilah. Nah, kita lakukan terus secara berkala untuk perawatan bilah, terhindar dari kerak-kerak yang bisa merusak atau mengkorosif dari bilah tersebut. Nah, ini kita lakukan secara berulang-ulang terus-menerus sampai terlihat putih. Kita cuci. Kita lihat. Nah, ini masih ada kerak hitam-hitam yang ada di bilah seperti ini. Walaupun sudah agak bersih tapi masih. Nah, ini kita perlu ulangi lagi. Kita berikan larutan ini. Dan kita jemur. Nah, kita menggunakan jemuran yang istilahnya sederhana. Nah, yang penting bisa terlaksana dengan baik, bisa terkena panas, dan kita bisa lakukan terus menerus. Nah, kerak-keraknya masih terlihat jelas keraknya. Nah, kita gosok. Bagian-bagian yang dalam-dalam juga harus semuanya diberikan larutan seperti ini. Ini belum apa-apa, belum putih, cuman keraknya saja yang hilang. Nah, kita lakukan lagi. Kita olesi dengan larutan ini. Nah, kita jemur lagi. Seperti ini. Yang di sini kalau ya tadi sudah kita jemur, ini akan ada hijau-hijaunya. Tampak hijau, nah, hijau ya seperti ini, masih ada kerak-keraknya. Nah, nanti kita akan lakukan lagi secara bertahap. Kita lumuri lagi.
kemudian berjemur.